para pemuka agama, para kiai. Ngajak jual sarung. Biasanya kalau haul jualan sarung, Mbak. Enggak, aku nggak mau jual sarung lagi aku. Banyak ruginya. Jual sarung ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Ada yang cita-cita jadi presiden nggak jadi, ada yang ini tokonya banyak banget soalnya, ada para menteri, ada yang ngaku presiden, ngaku katanya dia ini gurunya Gusmus, Presiden Jan Cuker sini, selalu berkoar-koar kemana-mana katanya Gusmus itu muridku, tapi tetap aja pas ketemu Gusmus dia salim ya. Ada Pak Pram itu kesini, datang ke sini karena RK menang. Yang menang Mas Pram, Mbak. Mas RK, Pram. RK yang menang RK. Mas Pram. RK Rano. Oh. Kalau yang tadi duduk sini itu bukan, itu Sidul. Dan dia penyebab mereka cuma menang 50% itu ya dia itu. Oh. Selamat datang Bu Afifah. Ya. Bu, kalau yang datangnya telat langsung stand up sama saya. Katanya gitu, Bu. Gitu. Setuju ya? Setuju ya, Bu? Tapi ya ini loh. Ini yang aku bingung dari tadi. Ini kan tuh lihat, ini banyak banget loh. Ini ada berbagai macam kelompok. Tapi aku kok dari tadi tuh nggak lihat tukang es teh. Tukang es tehnya. Tukang es tehnya itu sedang umroh, Mbak. Oh, lagi umroh. Sedang umroh. Aku nyari tukang es teh yang ada tukang oplet. Aku maunya es teh yang strong. Iya. Kayak aku tuh butuh es teh yang strong. Es teh yang strong yang bisa apa? Es teh yang strong itu rasanya seduhannya kuat. Ya toh, seduhannya kuat. Rasanya itu juga kuat. Saking kuatnya itu bisa nurunin jabatan. Nah, ini aku melu-melu. Saya berhenti dulu, Pak. Gus Dur itu kalau ngelawak, kalau mau nyindir orang, ngeritik orang nggak apa-apa. Kritik tingkah lakunya, tapi jangan menghina orangnya. Apalagi kalau udah menghina orang yang dilemahkan. Padahal kan jelas kita membela yang lemah kayak katanya Gus Dur, ya kan? Setuju. Gus Dur itu ngelawak itu untuk membela yang lemah, bukan untuk menghina-hina. Nanti kalau udah dihina-hina jabatannya diambil nangis. Sekuat apapun kita, setinggi apapun kita, kalau Anda punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah Fufu Fafa. Iki aku mulai tenang. Gus Dur ngomong menajamkan nurani, membela yang lemah. Kuwi sing bener, Mas. Sepakat, setuju. Yang ditajamkan Setuju. itu adalah nurani, bukan peluru, bukan senjata. Apalagi kalau dipakai untuk menghabisi masyarakat sendiri. Betul. Ya kan? Setuju. Sepakat. Dan kita harus membela yang lemah. Sepakat. Membela Semangat, yang kita lemah. harus membela yang lemah. Ya, kamu nggak usah sok semangat. Soalnya Kamu tuh yang dibela kok. Gak usah, Iya. gak usah sok-sok ngegas membela yang lemah, ayo membela yang lemah. Kowe iki sing jangan-jangan kita ini yang dibela. Iya. Ojo ngakain gaya. Gayane itu, ayo. Iya. Jadilah influencer, Mas. Anak influencer itu enak. Dari menjadi influencer bisa jadi apa aja. Contoh bisa jadi ini apa namanya? Bisa jadi bintang iklan, ya toh? Bisa jadi artis, bisa jadi penyanyi, ya kan? Bisa buka bisnis. ya. Bisnis apa aja? Bisnis make up, ya kan? Bisnis laundry, ya kan? Cuci duit. Maaf, maksud saya cuci baju. Dan kalau bisnis laundry itu enak, Mas. Apalagi kalau bisa COD gelar. Itu dari influencer bisnis laundry langsung jadi pejabat juga. Nah, itu enak tuh. Iya.
Maaf, ada mantannya. Maaf loh Mbak Yuni. Ya. Mas Priyo itu kan pernah ngambil rotinya Gus Dur loh. Iya. Alhamdulillah. Iya toh, karena Mas Priyo udah ngambil rotinya Gus Dur. Ini lagi ada banyak pemuka agama, jadi aku mau ngajak Mas Priyo untuk tobat. Karena jangankan ngambil roti, ngambil duit rakyat aja sekarang cuma disuruh tobat. Lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, tentunya kita tidak asing lagi dengan saudari kita ini adalah anak Gus Dur atau mantan presiden kita. Tentunya ini sindiran yang sangat pedas menurut saya dari Inaya terhadap Gibran. Memang pada saat itu Gibran membuka sambutan dengan menggunakan komunikasi para tentunya banyak para netizen dan para pengamat politik mengkritik karena tidak selayaknya sebagai wakil presiden dengan komunikasinya yang seperti itu. Dan bahkan banyak netizen mengatakan lebih pintar anak SD daripada Gibran. Nah, memang sebagai wakil presiden seharusnya komunikasi yang lebih efektif dan komunikasi yang lebih baik lah. Nah, tentunya dari Inaya ini menyindir terhadap Gibran dengan para dan bahkan akun Pupupat pun disindir oleh Inaya Wahini, menjadi banyak diperbincangkan di media sosial. Nah, tak cuma Pupupat, Inaya juga diduga sindir Gibran di halu ke 15 Gus Dur para. Jadi memang sebagai wakil presiden seharusnya berkomunikasi yang lebih aktif, berkomunikasi lebih efektif agar masyarakat mendengarkan lebih bagus dan bukan dengan kata sambutan para. Nah, aksi roasting Anaya di haul ke-15 Gus Dur pada Sabtu 21 Desember 2024 tengah ramai diperbincangkan. Dikenal ceplos yang terpantau menyentil beberapa isu yang sedang heboh di masyarakat. Padahal agenda halu tersebut dihadiri oleh banyak orang penting selain istri dan anak-anak presiden keempat, Abdurrahman Wadid, misalnya sejak calon wakil presiden 2024, 2029 Mahfud MD, lalu Menteri Agama Kah Nasruddin Umar, sampai mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Timur terpilih 2024 sampai 2029 Kofifa Indar Parawansa serta diva kakak beradik Yohsah Sarah dan Krisdayanti juga ikut menghadiri haul tersebut. Nah, banyak yang hadir di situ dengan roastingan saudari kita ini sangat pedas lah untuk Gibran, agar Gibran lebih baik lagi ke depannya, karena Gibran sebagai wakil presiden yang dipercaya oleh masyarakat, dan tentunya Gibran harus lebih belajar lagi ke depannya agar dipandang baik dan tidak dipandang buruk oleh masyarakat. Karena pencalonan Gibran saja banyak pro dan kontra, dan seharusnya Gibran harus menunjukkan kualitas dan integritasnya terhadap masyarakat. Tak heran bila Inaya berkali-kali mengaku takut saat tampil roasting atas panggung. Aku deg-degan serius, ucap Nayan di pembukaan aksi tersebut. Berbagai isu diduga sindiran Inaya dalam kesempatan itu, misalnya PP 12%, kontroversi Gus Minban menghina penjual es ternama Sohaji, sampai ke pakar Pupupat yang sempat meresahkan publik beberapa waktu belakangan. Gus Dur itu mengelawak itu untuk membela yang lemah, bukan untuk menghina. Nanti kalau udah dihina-hina, jabatannya diambil, nangis. Sentilan Inaya diduga merujuk pada Mita Maulana. Nah, tentunya pada saat itu juga
seorang kepala haji atau Gus Muhaimin, bukan Gus Muhaimin tapi Mitha. Nah, tentunya yang menghina-hina tukang es pada acara apalah itu, mungkin teman-teman juga sudah mengetahui. Lagian juga jangan gitu mas sambutan Inaya yang saat itu ditemani Priyo Sambudono di panggung. Jangan jabatan diperebutkan begitu, mas gila-gilaan ngerebuti jabatan. Jangan mas, gak usah. Ternyata bukan tanpa alasan Inaya menghimbau agar jangan mengejar jabatan. Soal bukan apa Mas Rino. Tadi Mbak Nien, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, setinggi apapun kita, kalau ada yang punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah Bufat. Sontak para dihadiri bersorak mendengarkan celintukan tepi jurang Inaya tersebut. Priyo juga ikut tersenyum sungkang. Duh, kalau gini aku pulang aja deh, aku pulang aja. Nah, mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan betapa malunya ketika Gibran dihadiri acara tersebut. Namun sejati roastingannya Inaya diduga sudah dilakukan sejak awal. Pasalnya, dalam pembukaan sesinya pun, putri bungsu Gus Dur itu juga diduga menyentil wakil presiden Gibran Raka Buming Raka yang sempat berpidato dengan mengulang kata para suka deg-degan para pembuka agama, para kiai. Ungkap Inaya yang memancing tawa dan sorakan para hadiri. Jualan yang lain yang lebih cuan, jualan nama bapak sekarang lagi tren, terutama kalangan anak presiden. Mbak jangan gitu, mbak lah aman aku yang takut. Ini kan kajian besar, ini kan kajian bagus yang datang para kiai yang luar biasa. Terus ada yang cita-cita jadi presiden nggak jadi, ini toko banyak banget. Ada para menteri, ada para pembuka agama, tutur Inyai. Tentunya ini sindiran yang sangat pedas bagi Gibran, karena saya yakin sindiran ini terhadap Gibran. Karena para ini sangat lucu ya teman-teman. Karena sebagai wakil presiden dan tidak selayaknya menggunakan kata-kata para tersebut. Jadi ya tidak heran ketika saudara kita ini menyindir hal tersebut, karena pencalonan Gibran saja menggunakan atas nama bapaknya pada saat itu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Ya mungkin tidak heran lagi, dan mungkin juga teman-teman juga mengetahui ya namanya juga adanya politik dinasti, makanya pada saat itu mereka dianggap menjadi politik dinasti, dan berbagai kalangan, berbagai pengamat politik juga mengkritik soal pencalonan Gibran. Bah, ya wajar saja dia juga sebagai anak mantan Presiden Republik Indonesia, sebagai anak Gus Dur, ya gak masalah. Ya mungkin pidato itu yang dimana juga pidato Gibran yang mengulang-ulang para ya wajar saja ketika masyarakat mengomentari dan bahkan netizen juga mengomentari bahwasannya tidak layak sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ya teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan Tunwa, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.